Messi kecewakan fans yang menempuh perjalanan jauh. Resmi, Koulibaly gabung Al Hilal. Sombongnya Allegri, berani tolak tawaran mewah Al Hilal. Bacoya jadi maskot Piala Dunia U17. Manchester City bakal datangkan Hakimi dari PSG. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lionel Messi lagi-lagi bikin penggemarnya kecewa. Dikutip Talksport, penggemar Inter Miami berharap Messi melakukan debutnya di MLS melawan Philadelphia Union Minggu 25 Juni dan telah membawa spanduk bertuliskan, "Saya melakukan perjalanan 1.200 mil untuk melihat Kot." Tapi La Pulga ternyata berada di tempat lain, alias nggak bermain di laga itu. Setelah menyaksikan timnya kalah 4-1 dan gagal melihat debut pemain berjuluk La Pulga, penggemar tersebut membuang spanduk yang ia tunjukkan karena frustasi. Lionel Messi memilih Alfa ke Indonesia yang membuat penggemar di tanah air kecewa. Fakta yang kemudian membuat fans Messi semakin nangis adalah karena pemilik 7 Ballon d'Or itu tampil apik di laga testimonial Maxi Rodriguez. Laga itu dimainkan pada Sabtu 24 Juni waktu setempat. La Pulga menjadi bintang yang diundang untuk hadir ke Estadio Marcelo Bielsa dalam laga Newell's Old Boys versus Argentina. Messi membuat hat-trick di laga itu, termasuk membuat gol cepat dan tendangan bebas. Menurut laporan The Football Faithful, Arsenal capai kesepakatan dengan Jurrien Timber. Timber sepakat untuk menaikkan kontrak 5 tahun di Arsenal dengan kesepakatan The Gunners bakal menaikkan gajinya 2 kali lipat menjadi sekitar 8 juta euro per musim. Real London dan Ajax diharapkan mencapai titik temu soal tebusan di angka 45 juta euro, tidak termasuk bonus. Dan itu jauh lebih tinggi dari tawaran awal yang diajukan Arsenal minggu lalu. Defender asal Senegal Kalidou Koulibaly telah resmi hijrah ke klub Arab Saudi Al Hilal. Dia melancong ke Al Hilal usai tinggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Transfer itu diumumkan oleh kedua klub pada hari Minggu 25 Juni 2023. Al Hilal mengatakan kontrak Koulibaly akan berjalan hingga 2026 tanpa memberikan rincian keuangan. Media Inggris melaporkan bahwa klub Saudi akan membayar sekitar 17 juta pounds atau 324,1 miliar rupiah untuk bek tengah tersebut. Mikel Arteta angkat bicara soal isu ia sedang dalam bidikan Paris Saint-Germain. Dia menegaskan masih nyaman dan merasa bahagia menjadi manajer The Gunners. Bukan tanpa alasan jika juru latih asal Spanyol itu merasa nyaman di Arsenal, karena manajemen membuatnya merasa sangat dihargai sebagai manajer. Dia juga memiliki sejumlah target yang ingin dicapai bersama tim berjuluk Meriam London. Klub raksasa London Chelsea merampungkan proses transfer penyerang muda asal Senegal Nicolas Jackson dari Villarreal dengan nilai mencapai 32 juta pounds atau sekitar 612 miliar rupiah. Striker bertalenta itu kini telah menyelesaikan tes medis dan Chelsea akan segera mengumumkan transfer sang pemain. Fabrizio Romano, pakar transfer asal Italia, mengatakan sang pemain telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 8 tahun di Stamford Bridge. Kontraknya akan segera habis, Adrien Rabiot mungkin tinggalkan Juventus secara gratis. Gol melaporkan bahwa pihak Manchester United telah berbicara dengan agennya untuk menjajaki minatnya pindah ke Liga Primer Inggris. Sebagai informasi, Rabiot hampir bergabung dengan Setan Merah tahun lalu, tetapi kesepakatan itu batal karena kedua belah pihak tidak dapat menyetujui persyaratan pribadi dan dia akhirnya bertahan di Juventus. Mengutip dari Football Italia Minggu 25 Juni, Al Hilal dan Al Ahly dikabarkan tertarik merekrut Massimiliano Allegri. Tak tanggung-tanggung, kedua klub raksasa Arab Saudi itu memberikan tawaran gaji besar kepada Allegri, yakni sebesar 30 juta euro per musim. Bayaran tersebut lebih besar dibandingkan melatih Juve. Namun Allegri yang tengah berlibur bersama keluarganya di Sardinia, Italia, diwartakan tidak tertarik dengan tawaran fantastis itu. Dia lebih memilih menghormati sisa kontraknya bersama Nyonya Tua hingga Juni 2025 mendatang. AC Milan yang dikabarkan menjual Sandro Tonali ke Newcastle United kini telah membidik penggantinya adalah Ruben Loftus-Cheek.
Kebetulan sang gelandang juga menyisakan kontrak 1 tahun lagi di Chelsea. Football Italia menyebut negosiasi sedang berlangsung. Chelsea disebutkan meminta 25 juta euro ke Milan. Harga tersebut tentu tak mahal untuk Milan jika berhasil mendapatkan uang dari Newcastle. AS Roma resmi mengaktifkan klausul opsi perpanjangan kontrak 2 tahun Andrea Belotti. Belotti direkrut secara gratis dari Torino tahun lalu dan diberi kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Sang pemain pun mengucapkan terima kasih kepada I Giallorossi. Perpanjangan ini saya jalani sebagai tahapan perjalanan dimulai setahun lalu. Saya berterima kasih kepada Thiago Pinto karena memberi saya kesempatan bermain untuk Roma. Penyerang asal Prancis Marcus Thuram diperkirakan akan menandatangani kontrak 5 tahunnya dengan Inter Milan minggu depan. Thuram yang berusia 25 tahun itu telah memutuskan untuk keluar dari Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer yang memungkinkannya hijrah ke Serie A. Paris Saint-Germain juga tertarik padanya, tetapi gagal meyakinkannya tentang proyek tersebut. Neymar frustasi dengan kondisinya yang terus-terusan cedera. Neymar mengalami masalah pergelangan kaki saat PSG melawan Lille pada Februari 2023. Ligamen pergelangan kaki Neymar robek. Pemain 31 tahun itu harus menjalani pembedahan untuk mengatasi masalah tersebut. Akibatnya, Neymar harus menyudahi musim lebih cepat. Sangat mengerikan melewatkan pertandingan. Ada dalam posisi cedera, saya sangat suka untuk bermain, bisa di atas lapangan. Marcelo Brozovic selangkah lagi resmi meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Dikutip Football Espana, negosiasi Inter Milan dengan Al Nassr memasuki tahap akhir pada awal pekan ini. Bintang asal Kroasia juga diwartakan sudah menyepakati proposal kontrak dengan klub asal Riyadh itu. Al Nassr menjadi pilihan setelah mengibaskan tawaran 23 juta euro atau setara 378 miliar rupiah. Maskot Bacuya awalnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Akan tetapi FIFA mencabut status tuan rumah sehingga kemudian dipindahkan ke Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memastikan akan memakai Bacuya lagi atau tidak untuk Piala Dunia U17 2023. Namun jika diperkenankan, maka maskot Bacuya akan dipakai untuk Piala Dunia U17 2023. Kendati demikian, Menteri BUMN itu mengatakan jika regulasi dari FIFA tidak diperbolehkan, maskot baru akan dicari PSSI. Tentunya maskot Piala Dunia U17 2023 itu akan makin mengenalkan Indonesia di mata dunia. Inggris U21 tampil kesetanan untuk membekuk Israel U21 dengan skor meyakinkan 2-0. Pada matchday 2 grup C Euro U21 2023 Minggu 25 Juni, 2 gol kemenangan Inggris dicetak oleh Anthony Gordon di babak pertama menit 15, lalu dilengkapi Emil Smith-Rowe di babak kedua menit 68. Hasil ini jadi kemenangan kedua beruntun untuk Inggris memimpin puncak klasemen sementara grup C Euro U21 2023. Sementara Israel terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin. Selain pemain, ada pula pelatih Eropa yang bakal meramaikan Liga Arab Saudi. Terkini, Gennaro Gattuso kabarnya akan melatih salah satu klub di sana. Gattuso diwakili oleh super agent Jorge Mendes. Menurut Football Italia, Mendes sudah bicara dengan beberapa klub Arab Saudi mewakili Gattuso. Sejauh ini, memang belum ada yang pasti termasuk klub mana saja yang bersaing untuk memakai jasa Gattuso. Namun, sumber yang sama mengklaim bahwa kesepakatan bakal tercapai dalam waktu dekat. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Manchester City telah mencapai kesepakatan personal dengan sang bek tengah timnas Kroasia, Joško Gvardiol. Guardiola disinyalir sangat terkesan dengan kualitas Gvardiol. Namun demikian, RB Leipzig selaku klub pemilik tidak akan melepasnya dengan mudah. Menurut warta dari Romano, Leipzig berharap untuk mempertahankan Gvardiol pada musim panas ini. Jika ada klub yang menginginkannya, maka mereka harus mengeluarkan setidaknya 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Manchester City dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Achraf Hakimi dari PSG. Menurut laporan Daily Mail, City berminat merekrut Hakimi sebagai pengganti Kyle Walker. Bek sayap The Citizen itu saat ini berada di ambang pintu keluar Etihad Stadium. Pasalnya,
Bayern Munchen menggoda Walker untuk pindah ke Jerman di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa PSG belum menentukan status Hakimi di musim panas ini. Mereka menunggu manajer baru mereka untuk memutuskan apakah sang bek akan dipertahankan atau boleh dilepas ke sini. Menurut kabar dari Gianluca Di Marzio, Everton sangat tertarik dengan ide untuk merekrut pemain Italia milik Leeds United, Wilfried Donto. The Toffees yang mengamankan status EPL mereka atas Leeds pada hari terakhir musim 2022-2023 diwartakan ingin meningkatkan opsi serangan mereka sebelum musim baru dimulai pada Agustus. Donto tampil cukup lumayan musim lalu, baru berusia 19 tahun pada November. Donto mencetak 4 gol dan 4 assist di semua kompetisi pada 2022-2023. Seakan tak puas menikung Marcus Thuram, Inter Milan kini berhasrat menikung tetangganya AC Milan dalam perebutan Luca Romero. Dilansir dari Football Italia, Minggu 25 Juni, klub berjuluk Nerazzurri tersebut belum lama ini bertemu agen wonderkid Lazio tersebut. Diyakini pertemuan ini akan membahas kepindahan pemain berusia 18 tahun itu yang kontraknya akan habis bersama Lazio pada 30 Juni 2023 ini. Legenda Brazil, Rivaldo, menilai Ancelotti sebenarnya bukan kandidat yang ideal sebagai pelatih Brazil, apalagi statusnya nanti sebagai pelatih asing. Namun, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini sama sekali tak meragukan kualitas Don Carlo. Rivaldo paham betul kualitas Ancelotti karena pernah bekerja sama di Milan. Chelsea telah menyelesaikan penandatanganan striker remaja Jamaika, Dejuan Richards, yang akan bergabung dengan klub saat ia berusia 18 tahun pada bulan Oktober. Dejuan Richards yang saat ini berada di Phoenix All-Stars Academy yang berbasis di Kingston, melakukan debut seniornya di Jamaika pada bulan Maret melawan Trinidad and Tobago. Setelah merekrut Lionel Messi dan Sergio Busquets, Inter Miami kini membidik andalan Barcelona lainnya yakni Jordi Alba. Sekarang sudah ada kontrak awal dengan bek kiri Katalan tersebut. Klub MLS itu berniat untuk mengintensifkan pembicaraan dalam beberapa hari mendatang setelah 2 kesepakatan pertama selesai dan ditandatangani. Yang pasti, Alba siap mendengarkan proposal Inter Miami sebab Alba berstatus bebas transfer pada musim panas ini setelah memutus kerjasama dengan Barcelona. Tottenham Hotspur sedang mencari gelandang serang baru dan Tribal Football mengatakan Jarrod Bowen sedang dipertimbangkan. Bowen menulis namanya dalam buku sejarah West Ham bulan ini karena golnya membuat mereka memenangkan final Liga Konferensi Eropa. Tottenham ingin merekrut pemain sayap yang cocok dengan sistem 4-3-3 manajer baru Eng Postecoglou, dan Bowen disebut cocok dengan itu. Bek timnas Argentina, Lisandro Martinez, memberi kabar gembira buat klubnya Manchester United. Setelah istirahat cukup panjang, tepatnya sejak April karena cedera, Martinez memastikan sudah siap 100% untuk kembali berlatih dengan MU. Dia bahkan memastikan sudah siap untuk ikut pramusim dengan MU pada Juli nanti. Dengan MU bakal menjalani beberapa laga uji coba sebelum musim bergulir. Pada tahap awal, MU akan menghadapi Leeds dan Lyon di Norwegia dan juga Skotlandia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!